Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Pengenalan tentang studi kelayakan bisnis ialah mengapa studi kelayakan bisnis penting dan bagaimana analisis pasar dan pemasaran menjadi bagian integral dan proses ini. Tujuan analisis pasar dan pemasaran ialah mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar serta merancang strategi pemasaran yang efektif untuk meraih kesuksesan bisnis. Selanjutnya, analisis pasar. Yang pertama, ukuran pasar, yaitu pendekatan top-down dan bottom-up. Metode untuk menentukan ukuran pasar potensial dengan pendekatan dari level industri hingga segmen pasar yang lebih spesifik. Tren pertumbuhan, data tentang pertumbuhan historis dan proyeksi pertumbuhan masa depan dalam industri terkait. Yang B yaitu segmentasi pasar. Yang demografi, geografi, dan fisiografi ialah pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan fisiografis untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Pendekatan behavioral yaitu mengidentifikasi segmen berdasarkan perilaku pembelian seperti loyalitas merek, frekuensi pembelian, dan tingkat interaksi dengan produk. Selanjutnya yaitu analisis persaingan. Yang pertama yaitu matrik persaingan, yaitu menggambarkan posisi pesaing utama dalam pasar dan cara bisnis Anda berbeda dari pesaing. Analisis portofolio produk, yaitu evaluasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing serta kekuatan dan kelemahan masing-masing. Selanjutnya yaitu analisis pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran, yaitu segmentasi, targeting, positioning, yaitu atau STP, yaitu proses untuk memilih segmen pasar yang tepat, menargetkan mereka dan memposisikan merek Anda di antara pesaing. Selanjutnya yaitu pricing strategi, yaitu pendekatan untuk menetapkan harga yang menguntungkan dan kompetitif untuk produk atau layanan Anda. Yang B yaitu rencana pemasaran, terdiri dari dua, yaitu yang pertama rencana taktis, yaitu langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedua yaitu budget pemasaran, yaitu penetapan anggaran untuk berbagai kegiatan pemasaran termasuk iklan, promosi, dan pemasaran langsung. Selanjutnya yaitu analisis SWOT pemasaran, yaitu kekuatan dan kelemahan internal, yaitu evaluasi sumber daya internal yang dapat dimanfaatkan dan kendala yang perlu diatasi dalam pelaksanaan rencana pemasaran. Peluang dan ancaman eksternal, yaitu identifikasi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pemasaran. Selanjutnya yaitu analisis persaingan dalam pemasaran studi kelayakan bisnis. Analisis persaingan merupakan langkah penting dalam studi kelayakan bisnis untuk memahami landscape persaingan di pasar yang dituju. Berikut adalah komponen yang perlu dipertimbangkan dalam analisis persaingan, yaitu yang pertama identifikasi pesaing utama, yaitu mengidentifikasi pesaing-pesaing yang dominan di pasar, termasuk perusahaan-perusahaan besar dan pemain-pemain lokal yang memiliki pangsa pasar signifikan. Analisis yang kedua yaitu analisis kelebihan dan kelemahan pesaing, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan dari setiap pesaing seperti keunggulan produk,
reputasi merek, harga, distribusi, dan strategi pemasaran yang digunakan. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran pesaing, yaitu memahami strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing, baik dalam hal positioning produk, promosi, penetapan harga, maupun distribusi, untuk mengetahui bagaimana pesaing menarik konsumen. Penjelasan selanjutnya yaitu analisis posisi pasar pesaing, yaitu menganalisis posisi masing-masing pesaing di pasar, apakah sebagai pemimpin pasar, pemain niche, atau pesaing baru, untuk membantu menentukan strategi yang tepat. Yang kedua yaitu keunggulan bersaing, yaitu menyusun strategi untuk menciptakan keunggulan bersaing yang membedakan bisnis dari pesaing, seperti inovasi produk, layanan pelanggan yang unggul, atau strategi harga yang kompetitif. Yang ketiga yaitu responsif terhadap pesaing, yaitu berencana untuk merespon tindakan pesaing baik dalam hal perubahan strategi pemasaran mereka, meningkatkan kualitas produk, atau penurunan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Dengan melakukan analisis persaingan yang komprehensif, bisnis dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang landscape persaingan, yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada, serta merumuskan strategi pemasaran yang dapat bersaing secara efektif di pasar yang kompetitif. Penjelasan selanjutnya yaitu analisis pelanggan dan dalam pemasaran studi kelayakan bisnis merupakan tahap penting dalam studi kelayakan bisnis untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen yang menjadi target pasar bisnis. Berikut adalah komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan dalam analisis pelanggan. Yaitu yang pertama, profil pelanggan, yaitu menetapkan karakteristik demografis atau usia, jenis kelamin, atau pendapat. Kalau geografis yaitu lokasi dan wilayah. Kalau psikografis yaitu gaya hidup atau nilai. Dan yang terakhir yaitu behavioral, yaitu kebiasaan belanja atau preferensi dari pelanggan potensial. Kebutuhan dan masalah pelanggan, yaitu memahami kebutuhan, masalah, tantangan yang dihadapi oleh pelanggan, serta bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat memberikan solusi atau manfaat bagi mereka. Selanjutnya, perilaku pembelian, yaitu menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, termasuk proses yang mereka lakukan sebelum membeli, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, dan preferensi dalam memilih produk atau layanan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar, yaitu memecah pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik pelanggan untuk menentukan target pasar yang paling potensial dan mengarahkan strategi pemasaran secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu tren konsumen, yaitu memantau perubahan tren konsumen terkini, perkembangan gaya hidup, preferensi, dan keinginan konsumen, sehingga bisnis dapat selalu berada di jalur yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu kepuasan dan umpan balik pelanggan, yaitu mengumpulkan umpan balik dari pelanggan terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan, serta tingkat kepuasan mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan melakukan analisis pelanggan secara mendalam, bisnis dapat memahami audiens target dengan lebih baik, menyusun strategi pemasaran yang lebih terfokus, dan menawarkan produk atau layanan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu kesimpulan, terdiri dari 3. Yang pertama itu pentingnya analisis, di mana mendorong keputusan yang terinformasi. Analisis pasar dan pemasaran membantu mengurangi ketidakpastian dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu menyediakan dasar untuk strategi. Temuan dari analisis memberikan
dasar yang kuat untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dengan mengidentifikasi peluang dan menghindari ancaman yang ada. Selanjutnya yaitu peran kunci dalam kesuksesan bisnis. Pasar yang dipahami lebih baik yaitu pasar dengan bisnis yang memahami pasar dan pelanggan mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk berhasil karena mereka dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya langkah-langkah selanjutnya yaitu pengembangan rencana pemasaran yang lebih rinci, di mana kita harus mendorong pengembangan rencana pemasaran yang lebih rinci dengan fokus pada implementasi strategi, pengukuran kinerja, dan penyesuaian berkelanjutan. Dengan menyimpulkan pentingnya analisis pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis atau SKB, Anda menegaskan bahwa pemahaman mendalam tentang pasar, strategi pemasaran yang tepat adalah kunci kesuksesan bisnis di masa depan. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.